Baik, kita lanjutkan perbincangannya. Bang Abdullah sepertinya sudah tidak sabar. Silahkan Bang untuk menanggapi. Jadi begini, Mbak Rati tadi tanya beliau, apa benar ijazahnya nggak ditunjukkan tapi nggak dijawab dalam gelar? Itu kan pertanyaan tadi, kan nggak dijawab. Beliau menjelaskan memang ada 2 sesi gelar. Emang iya. Nah, kedua itu ahli. Dalam hal ini, oke, UI ahli. UGM bukan. UGM ada pihak yang terlibat. Terkait. Nah bagaimana polisi mewakili UGM? UGM ada di situ. Tapi pada waktu gelar awal tidak dihadirkan. Kami kaget, Mister. Ada UGM itu kan Khairul Anam kan waktu itu ngomongkan. Dan Khairul Anam menurut saya nggak objektif dalam menjelaskan. Dia satu Kompolnas. Tapi bersikap kayak humasnya polisi. Dia ngomong, iya polisi telah begini-gini. Tapi argumentasi kita, sampaikan juga dong. Banyak masalah di situ kami sampaikan. Eksternal ya itu? Iya, tapi dia sampaikan kan polisi prosedur sama dengan KM 50 waktu beliau masih di Komnas HAM. Dia hanya melegitimasi penjelasan bukan sebagai orang meneliti atau mengoreksi, tapi meledi itu. Dan 2 hal waktu itu kilometer karena saya ada di situ juga dan yang sekarang di Kompolnas. Hal yang sama. Ini sebentar. Kalau menyoroti kemarin saja. Sebentar, beliau kan bilang gelar kedua itu UGM itu seolah-olah sebagai saksi begini. UGM itu harus ikut pada saat kami ada. Kalau UI atau yang lain silahkan. Sekarang bayangkan DPR ada, Ombudsman ada, Kompolnas ada, Komnas HAM ada, UGM yang terkait dengan masalah ini yang harus kita tanya tidak ada. Tapi adanya di kedua, kata beliau hanya sebagai ahli menjelaskan. Bukan ahli, UGM pihak terkait bahkan melanggar undang-undang UGM. Undang-undang apa? UGM dipanggil situ bukan ahli, Pak. Loh, kenapa nggak dihadirkan pada waktu kita ada sana? UGM di situ tuh ditanyakan. Oke, kenapa tidak dihadirkan Pak Jenderal pada waktu kita ada? Saya ulangi ya Pak, UGM di situ bukan saksi ahli sehingga Bapak jangan memisahkan. Ya bukan, bahwa ini itu namanya Pak gelar khusus. Semua aspek datang. Bahkan bagian forensik aja bisa menghadirkan ijazah. Ini ada Irwasum, ketuanya semua loh, pimpinan loh ini. Bang Abdullah, tapi ini kan tinggal menghitung waktu lah sampai akhirnya pihak Bang Abdullah bisa melihat ijazah asli Pak Jokowi. Tapi kan sekarang dalam dialog ini kami harus menjelaskan kejanggalan-kejanggalan itu. Termasuk Perkap dilanggar oleh. Perkap itu salah satu syaratnya untuk pemeriksaan laboratorium harus ada laporan polisi. Tapi itu tidak ada. Bang, tema ini kita sudah bahas sebelumnya. Tema kita adalah membahas mengenai pemeriksaan kemarin. Kita fokus ke situ ya Bang ya. Pemeriksaan yang mana? Pemeriksaan Pak Jokowi kemarin ya. Kita fokus ke sana. Saya nggak ikut di situ. Betul. Tapi kita tanyakan, pihak Anda menanggapinya seperti apa? Oh gitu, baiklah. Baik, kita fokus ke sana ya, sama-sama Bapak-Bapak ya. Kita fokus ke situ ya. Baik. Kami bersyukur kalau memang ijazahnya disita. Karena Anda meragukan itu berarti? Bukan, kalau memang benar kan di situ kan disita. Ya, disita. Ijazahnya disita. SMA kami dan bersyukur. ijazah S1. Dan otomatis kalau objektif kami ditunjukkan sebagai terlapor. Kami yang bakal yang terpidana kan tunjukkan. Nah, ini kami bersyukur. Bahkan berterima kasih pada lawyer Jokowi dengan menyerahkan untuk disita. Karena di Barreskrim nggak disita. Bahkan itu baru memutuskan menghentikan penyelidikan. Keren nggak? Penyelidikan dihentikan. Tapi ternyata digelarkan lagi. Berarti kan Alhamdulillah. Berarti dianulir kan? Berarti tuntutan pemberhentian penyelidikan itu belum ada. Terima kasih. Alhamdulillah. Salim dulu. Bang Ade. Artinya kita semua apa yang diinginkan oleh pihak terlapor ya selama ini sudah tercapai itu yang pertama. Yang kedua, ini sudah deket nih. Nah, akan ada nih kejutan-kejutan yang indah menurut saya. Maksudnya hukum, kejutan indah tuh gimana? Artinya sebentar lagi ada pemeriksaan pada para terlapor, ya kan? Kami sih tidak mau pusing, mau kooperatif atau tidak ya, Bang ya. Itu urusan mereka. Tetapi selama panggilan Pro Justia ini, semoga beliau-beliau juga mau hadir. Gitu loh. Berarti maksud Anda kejutan indah ini penetapan tersangka? Ya, saya tidak mau mendahului penyidik. Tapi kalau tingkatnya sudah naik, sekali lagi barang bukti sudah ada, berarti kita tinggal menunggu tersangka dong. Tanda-tandanya. Tanda-tandanya, ya
makan yang bagus, berdoa, ya kan? Coba saya dekat dengan keluarga. Baik. Saya boleh jawab dulu dong, baru saran beliau. saya, karena yang sudah-sudah seperti itu. Dan yang paling menurut saya ngeri-ngeri sedap tuh, karena kami biasa pengalaman pemeriksaan ya. Iya. Itu yang ngeri-ngeri sedap itu Jumat Keramat. Ada istilah Jumat Keramat itu biasanya buat korupsi, Bang. Bukan, biasanya. ada Jumat Keramat di kepolisian. Gitu Boleh ya? tanyakan dengan Pak boleh, Setiano selama boleh. jadi penyidik ya. Boleh. Itu ada Jumat Saya Keramat. Tahan dulu, saya mau ke Pak Arianto. Langkah selanjutnya biasanya apa, Pak? Pihak kepolisian langsung pemanggilan terlapor dan juga penetapan Pasti. tersangka. Ya ini begitu masuk penyidikan ya, yang nomor satu bisa dilakukan bersama-sama, memanggil saksi dan mengumpulkan barang bukti. Itu pasti dikerjakan. Cuman di sini pemanggilan itu bukan hanya undangan. Jadi dipanggil itu wajib untuk datang. Gitu. Bedanya itu aja. Dan untuk pemanggilan itu tidak harus terlapor dulu dipanggil, kemudian pelapor sembarang itu kan kemarin sudah ada penyelidikan. Di penyelidikan itu sudah ada mainframe polisi, oh ini posisi kasusnya kayak gini. Yang saya butuhkan adalah saksinya ini, saksinya ini, saksinya ini, saksinya semua itu. Nggak usah pakai urutan itu. Siapapun mau terlapor dulu, pelapor dulu, mau nyita barang bukti dulu, mau nyasi saksi ahli. Yang penting berkas itu nanti selesai, terkumpul jadi satu, bisa dikirim ke jaksa. Itu stepnya kayak gitu aja. Masalahnya sebenarnya gitu aja. Masalah nahan dan tidak itu tergantung dari penyidik. Ya. Kalau memang dia disusah, ya pasti tahan. Tapi kalau gampang ya enggak, gitu. Ya. Itu aja. Jadi prosesnya ini sebetulnya sederhana. Besok ini ya tinggal panggil semua, kumpulkan barang bukti, pakai berita acara, udah berkas selesai kirimkan ke jaksa. Itu toh ada yang dikerjakan mendatang ini dalam tempo dekat ini. Ya. Oke. Bang Abdullah ada yang mau ditanggapi tadi? Banyak. Tapi dibatasi ya. Oke, nggak masalah. Jadi begini, kita itu bukan masalah kan seperti Jumat apa tadi? Jumat Keramat. Ada juga Jumat Berkah, ada juga. Oh iya, saya tahu juga Jumat Oh, Berkah. itu berkah itu. Itu yang kita tunggu biasanya. Ya, apa namanya? Pelaku pidana, Nah, Bang. ya. Jumat Keramat itu agak ngeri. Kalau pelaku pidana, tapi kalau untuk pejuang bangsa, pejuang nasional, itu berkah. Dan menurut saya mereka pejuang, bukan kriminal. Karena apa? Mewakili seluruh Indonesia. Ya. Enggak. Bang, jangan bilang Sebagian besar. Bang, sebentar, Bang. Aku kalau itu nggak sepakat sama Abang loh. Ya kan, jangan seluruh Indonesia, Bang. Sebagian besar. Kelompok Abang. Sebentar. Kelompok Abang. Sebagian Jangan, Bang. besar Tahan dulu, Bang rakyat Ade. Indonesia. Sebagian besar rakyat Ya. Indonesia. Oh, Kita nggak bisa sebagian bicara soal besar. Solo ya. Nggak sebagian Ya besar, kan? Bang. Dalam hal gini, memang katakan ini tersangka. Jangan lupa, kalau di dalam persidangan terbukti tidak bersalah, pelapor ini yang jadi tersangka. Mudah-mudahan Jumat juga gitu loh. Jumat Berkah jadinya ya. Jumat iya. Dari sisi Anda. Saya belum selesai. Iya. Jadi begini, kalau kita laporan yang sekarang itu kan ada surat pemberitahuan ke kejaksaan ya, itu kami bingung. Jadi laporannya Bang Ade dan sebagainya dicampur dengan laporannya Jokowi jadi satu. Enggak, Bang. Itu kan Saya jawab. Ya belum, saya belum ngomong dijawab. Iya. Iya, saya jawab. Karena Abang Anda bilang bisa dilakukan. membaca hati saya, Bang. Oke, Ayo, waktu kita sedikit. Monggo kerja, Abang. monggo kerja, Bang. Anda dukun berarti ya bisa baca. Monggo Saya belum kerja. selesai Monggo ngomong kerja. saya jawab. Ya. Ya kan? Peristiwanya kan begini. Jokowi melaporkan pencemaran nama baik. 310 ya, itu Ya. kemarin diomongkan. Padahal itu di ayat 3-nya itu jelas demi kepentingan umum maka tidak bisa dipidana. Ayat 3. Terus beliau nih, beliau ini sahabat saya ini juga melaporkan dengan 3 pasal. Pasal itu adalah penghasutan, kemudian 28 ayat 2 IT, 28 ayat 3. 45. Lah, penghasutan 45 itu hukumannya. Kita deliknya yang bicara. Itu masyarakat nggak ngerti kalau itu. Satu. Yang mana 160 itu dulu delik formil. Ngomong aja udah ketangkep. Sekarang dengan putusan nomor berapa itu? Nomor 7 kalau nggak salah 2008. 160 apa dijelaskan biar pemirsa tahu, Bang? Hah? Maksudnya yang pasalnya Sekarang pasal dari apa? material harus ada kejadian. Contohnya bakar mobil itu, orangnya bakar. Oh, oke. Bunuh orang itu, dibunuh. Harus ada tidak pidana. Itu sekarang. Dulu iya. Terus pasal 28 ayat 2 itu berdasarkan sarah. Sekarang sarah A-nya udah nggak ada lagi, berdasarkan sar sekarang. Dulu antar golongan, banyak tokoh-tokoh yang dan ustadz-ustadz kena pasal antar golongan ini. Ya. Karena itu bias, karet. Sekarang itu jelas. Jadi deliknya itu berdasarkan agama, ras ini. Nggak ada berdasarkan ijazah, nggak ada. Oke. Ya, 23. Ini 28 ayat 3 itu kebohongan yang berikan kerusuhan. Ya kan? Itu mengadop dari Undang-Undang Nomor 146 yang sudah dihapus, ya kan? Dimasukkan situ, ya kan? Tapi ada
perubahan di Undang-Undang Nomor 1 2024 itu. Apa perubahannya? Bahwa di penjelasannya. Singkat saja, Bang. Ya ini sudah mendekati finish. Oke, Bang. Yuk. Di dalam penjelasan di undang-undang itu, ya kan, yang dimaksud kerusuhan itu fisik. Bahkan itu pertegas oleh putusan MK 105. Dulu kan enggak medsos. Oke. Contohnya ada orang tepi pantai dia teriak, ada tsunami, ada seorang begitu. Baik. Ya kan? Jadi pasal-pasal yang diarahkan ini itu tidak ada. Kemarin kan saya tanya apa tindak pidananya, nggak ketemu, polisi pun nggak bisa jawab. Baik. Ya kan? Oleh sebab itu dari 5 pelapor, 2 kayaknya sudah tahu diri, Pak. Oke, baik. Sudah mengundurkan diri. Kita langsung ke intinya aja. Ya kan? Dia tahu serangan barik kita seperti apa nanti. Bang Abdullah, kita langsung ke intinya aja. Ini ijazah sudah ditahan, nanti mungkin pasti akan ditunjukkan langkahan yang akan jangan mungkin, kita juga kemungkinan sampai sekarang nggak ditunjukkan. Pak Jokowi juga sudah janji akan menunjukkan nanti di pengadilan. Janji kan janji. Emangnya cuma satu itu janji beliau? Baik. Langsung ke puluhan janjinya. Karena waktu kita tidak banyak. Iya, oke. Apa yang akan diambil? Loh ya, kami minta diperiksa di depan kami. Kami harus tahu. Makanya itu ada kemungkinan pelapor. Metodenya mungkin akan di. Oh iya, kami punya ahli. Dasar hukumnya? Punya dasar hukumnya ahli kami yang memeriksa. Dasar hukumnya untuk ditunjukkan ke Bapak. Loh, bukan ini di pengadilan. Teliti bersama, maksudnya dasar hukumnya saya Bang, berikan keyakinan kepada saya, Pak. Pengadilan. Kalau pengadilan nggak boleh disembunyikan. Iya, pengadilan kan pasti. Cuman pertanyaan saya, mau diperiksa di depan penyidik, perlihatkan ke kami dasar hukumnya. Ini tanyanya pengadilan, Bang. Pengadilan. Pengadilan. Langkah berikutnya, Bang. Ini sudah ditahan. Makanya yang jelas, Bang. Jangan cuma dengerin yang saya sana juga didengerin. Ini pengadilan yang ditanyakan. Kalau pengadilan tidak boleh ada yang ditutupi. Seperti peristiwa Bambang Tri yang ditutupin. Baik. Pakai apa? Fotokopi. Nggak ada. Saya selama sekian tahun nggak ada. Harus aslinya baik perdata mau bidang ditunjukkan pada hakim. Memang kalau melihat ini Pak Arianto masing-masing pihak punya disitulah nanti ketahuan. Gitu jadi jangan terlalu pede. Ada kemungkinan pelapor ini akan jadi terlapor nanti. Maaf. Oke, kita kasih kesempatan Pak Arianto ya. Baik ya. Itu tadi kelihatan kan ya, masing-masing memperjuangkan menganggap dirinya itu benar. Caranya begini. Tadi menafsirkan tadi apakah ujaran kebencian itu masuk murni unsur apa tidak? Kan tidak ada itu saya suruh bakar kan nggak itu. Itu kan penafsiran yang namanya ujaran kebencian itu. Kalau dulu cuma penyidik yang tapi sekarang yang menafsirkan itu ada saksi ahli, ahli bahasa, ahli macam-macam itu semua. Yang dihadirkan. Nah, sini penyidik kemarin sudah menyatakan bahwa itu ada unsur pidananya berdasarkan dari saksi ahli itu tadi. Jadi kalau dibantah tadi nggak ada. Sedikit saya jawab, sedikit. Tunggu dulu, nggak ada ini yang itu terjadi. Saya nggak nyuruh bakar, nggak ada yang bakar kan itu. Itu. Tapi dalam hal ini saksi ahli menyatakan bahwa itu ada unsurnya. Berarti menafsirkan bahwa kalau saya boleh menambahkan sendiri ya. Sekarang perpecahan antara kelompok dan golongan. Sekarang jelas terjadi perpecahan antara pendukung Jokowi dengan ini, yang itu makin masif. Di lapangan terjadi bentrokan rame-rame. Ada orang yang menyandra, ada orang yang itu. Kalau kita mau ngomong apa adanya ya. Tapi ini menentukan bahwa itu ada unsur pidana apa tidak untuk ujaran kebencian itu tadi adalah berdasarkan hasil saksi. Pak Arianto sedikit tanggapi. Tadi juga ada pertanyaan dari Bang Abdullah, kenapa semuanya akhirnya pelaporan dari Pak Jokowi dan lain sebagainya disatukan? Ya memang kenyataannya apa yang gitu. Membuat pihak enggak, pelaporan yang di Barreskrim kemarin itu kan tuduhan Pak Jokowi tujuan Pak Jokowi itu palsu. Yang di Polda Metro itu adalah tujuan ujaran kebencian. Lapornya banyak sekali di mana-mana semua. Ya pasti harus disatukan kan. Kalau satu persatu nanti kan repot penyidik. Periksa sana, periksa sini harus jadikan satu. Itu memang tugas penyidik untuk memudahkan. Meriksa di Solo juga demikian untuk supaya cepat supaya ekonomis. Biar cepat selesai ini. Ini saya hanya menunjuk Metro ya. Mudah-mudahan cepet lah. Rank tinjunya tuh diangkat gitu. Jangan cuma sekarang tuh timbang badan terus akhirnya cuma mau berantem sebelum dalam tinju itu kan gitu yang terjadi. Biar masyarakat lah yang menilai. Jadi masyarakat saya tidak membantah gitu. ini. Betul. Biar masyarakat. Tapi satu hal lagi yang saya katakan tadi, yang dilaporkan Jokowi dua-duanya kan di Polda, bukan di Barreskrim ya, Jokowi, ya kan? Itu adalah pencemaran nama baik. 30 itu delik aduan 30-311. Sedangkan beliau-beliau ini masalah penghasutan, masalah ini. Jadi seperti ada dua peristiwa, bukan seperti faktanya. Faktanya memang sebentar. Ada di sana ada tindak pidana pencurian. Ya kan? Lokusnya beda, tempusnya beda,
kemudian Ya, peristiwanya poinnya, beda. Bang, sudah Yang sana adalah permerkosaan contohnya. Saya mau bergeser sedikit ke Bang Ade soalnya. Ini nggak nyambung. Oke, poinnya gitu. sudah Bang Ade, nanti akan ada pemeriksaan. Ya. Apa yang kira-kira di dalamnya? Jam 10.30 kami ke Polda Metro Jaya. Harapan kami setelah kami diperiksa ini, segeralah Polda Metro Jaya memberikan kejutan-kejutan kepada para terlapor. Insya Allah semua sudah berjalan baik. Bapak sudah diperiksa di Solo. Baik, baik. Nah, kita ikuti. Kami tunggu. Baik, kita ikuti, kita tunggu, dan juga tadi dikatakan sama-sama makan yang sehat ya, supaya kita bisa sehat pada saat biar bisa tidur. Takut nggak bisa tidur ya. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum.